Sobat UNES, ada yang tertarik dengan hal-hal yang berbau alam? Nah, pada episode Baja kali ini, kita akan mengulik lebih dalam tentang suatu jurusan yang tentunya ada hubungannya dengan hal-hal yang berbau alam, yaitu jurusan IPA Terpadu. Dan pada kesempatan ini, saya sudah janjian dengan Koordinator Program Studi Pendidikan IPA, yaitu Ibu Novi. Mau tahu kita akan bahas apa saja? Ikuti terus ya, tetap di Baja, belajar apa, jadi apa. Halo Ibu Novi. Halo, alhamdulillah baik. Mbak Yolanda kan ya? Iya, saya Yolanda, Bu. Nah, jadi pada kesempatan ini nih Bu, saya ingin bertanya-tanya, boleh ya Bu? Boleh sih, boleh. Oke, nah saya ingin tahu lebih dalam nih Bu tentang jurusan IPA Terpadu seperti itu. Nah, karena kebetulan Ibu Novi ini kan juga koordinator program studi. Betul. Ya, nah jadi sebenarnya di jurusan IPA Terpadu ini ada beberapa program studi dan seperti apa sih Bu kalau boleh tahu? Oke, jadi jurusan IPA Terpadu ini merupakan jurusan kelima di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA. Jadi karena jurusan kelima itu di jurusan IPA Terpadu itu menaungi dua program studi. Ada program studi pendidikan IPA, kemudian yang satunya program studi ilmu lingkungan. Nah, untuk yang program studi pendidikan IPA itu saya ingat sekali karena kami itu mengajukan dari awal kan. Itu SK-nya itu turun tanggal 6 April 2009. Nah, masih teringat ya, sekali perjuangannya luar biasa. Jadi 2009 itu SK izin prodi itu turun, kemudian di tahun yang sama kami sudah menerima mahasiswa. Jadi angkatan pertama program studi pendidikan IPA itu ya di tahun 2009 itu. Kemudian tahun 2012 itu kami akreditasi langsung, itu dapatnya alhamdulillah langsung B. Kemudian di tahun 2014 itu rektor untuk penguatan lembaga itu merubah yang tadinya program studi itu ditingkatkan statusnya menjadi jurusan IPA Terpadu. Jadi lebih luas. Di tahun 2014 waktu itu rektornya masih Fatur sampai sekarang. Jadi 2014. Kemudian 2018 ini akreditasi kami meningkat menjadi A. Gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang itu semakin meningkat karena memang progres ya. Jadi semakin kita membaik harus, seperti ya Bu setiap tahunnya. Betul, jadi harus semakin membaik. Ya, nah betul juga Bu. Nah terus untuk program studi pendidikan IPA ini sendiri Bu, nah, yang menjadi kompetensi atau yang diharapkan untuk mahasiswanya memiliki kompetensi itu yang dipelajari di program studi IPA ini apa Bu? Mbak Yolanda pasti pernah belajar IPA? Iya. Pernah kan? Iya Bu. Jadi kalau ditanya, di IPA itu belajar apa sih? Tuh, saya bisa menjawab IPA itu belajar Yolanda. Jadi gitu ya Bu? IPA itu belajar Yolanda. Jadi IPA itu belajar alam semesta beserta isinya dan interaksinya. Salah satunya Mbak Yolanda karena penghuni alam ini, gitu kan? Jadi tidak hanya yang besar, jadi yang terkecil. Mulai dari sel, mulai dari bakteri sampai dengan manusia itu semua dipelajari. Jadi tidak hanya mempelajari benda saja, tapi mempelajari interaksi seperti yang kita lakukan sekarang. Itu interaksi. Ini namanya kalau di IPA itu simbiosis mutualisme. Wah, langsung ada kata vocab IPA-nya ya Bu? Betul, Mbak Yolanda dapat manfaat, ketemu saya, ada konten gitu kan, saya juga ada manfaatnya kan, ada branding namanya kan, branding untuk mengenalkan ke calon mahasiswa nantinya, calon mahasiswa nantinya yang akan belajar di jurusan IPA, di program studi pendidikan IPA, itu nanti akan tahu dengan adanya konten ini gitu kan. Jadi di jurusan kami itu kompetensi utama yang kita ajarkan itu ya karena memang profil kami adalah mencetak pendidik, mencetak asisten peneliti, kemudian juga mencetak personel dalam bidang kependidikan. Itu ya karena memang prodinya saja pendidikan IPA.
Jadi otomatis ya kami mengajarkan kompetensi-kompetensi yang menjadi kompetensi guru pendidik, kompetensi profesional, kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, dan banyak lagi. Jadi memang yang diajarkan di IPA itu apakah hanya kompetensi-kompetensi menjadi guru saja, Bu? Tidak dong. Luas Jadi begitu belum, ya, Bu. iya dong. Kalian itu nanti kalau belajar di jurusan IPA, di prodi pendidikan IPA, tidak hanya belajar tentang guru atau tidak hanya belajar tentang kependidikan. Jadi di prodi IPA itu ada mata kuliah yang memang kita rancang sebagai mata kuliah untuk membekali mahasiswa di era sekarang, era industri 4.0 yang semuanya serba internet, semuanya sudah komputer, digital ya, Bu. IoT, Internet of Things semuanya kan. Jadi kami pun membekali mahasiswa kami. Ada mata kuliah yang futuristik memang. Komputasi sains. Ada mata kuliah e-learning. Kemudian ada mata kuliah media. Karena menjadi seorang pendidik itu tidak hanya mengajar saja, ya kan? Betul, Bu. Betul kan? Mendidik itu ya harus menyiapkan materinya, bagaimana cara menyampaikan materinya supaya menarik. Jadi guru itu juga harus bisa membuat media. Nah, kami juga mengajarkan mahasiswa itu membuat media pembelajarannya sendiri yang interaktif tentu saja, yang nantinya ketika mahasiswa tersebut menjadi guru atau pendidik, karena pendidik itu tidak hanya guru kan ya Mbak Yolanda betul. ya. Kita juga nanti kalau saya sudah jadi pendidik, kalau Mbak Yolanda nanti punya anak jelas jadi pendidik kan lucu kalau misal ini hal yang sangat sederhana. Saya itu bersyukur belajar di IPA. Jadi nanti calon mahasiswa kalau belajar di IPA akan bisa menjawab pertanyaan seperti ini. Pernah suatu ketika itu saya dan anak saya main di kolam. Iya. Anak saya masih umurnya itu 4 tahun. Iya. Tiba-tiba bertanya, "Mi, ikan kentut tidak?" Mohon maaf ya, ini tidak saru ya. Karena kan ini kita kan belajar IPA ya. Bahkan IPA itu kan sampai dengan organ intim gitu ya. Ikan kentut tidak? Saya anak umur 4 tahun, untung saya belajar IPA, jadi saya bisa menjelaskan itu kan. Jadi hal-hal sepele karena memang IPA itu mempelajari semua yang ada di sekitar kita. Di sekitar kita sekali, seperti yang saya bilang, IPA itu mempelajari apa Mbak Yolanda? Tadi Mbak Yolanda tanya, mempelajari Mbak Yolanda. Betul kan ya? Dari diri sendiri sampai orang lain, bahkan alam semesta. Betul, gitu ya. Mulai dari yang terkecil, dari sel sampai dengan yang terbesar. Gitu. Jadi kompetensi mata kuliah pendukung pun akan sangat banyak sekali. Karena kan kita ini tidak hanya mencetak guru. Bahkan lulusan kami itu banyak yang bekerja sebagai trainer profesional. Ada alumni kami yang pertama itu sekarang menjadi trainer profesional, menjadi mentrain atau memberikan pelatihan-pelatihan di seluruh Indonesia. Karena kami memang membekali 4C namanya, keterampilan abad 21 4C. Selain berpikir kritis, critical thinking, kemudian creativity, communication. Jadi kami mengajarkan mahasiswa itu bagaimana komunikasi yang baik. Kalau kita tidak bisa berkomunikasi yang baik, kita tidak bisa menyampaikan materi dengan baik, gitu kan? Bisa tersampaikan dengan yang dididik seperti itu. Kemudian creativity juga diajarkan. Jadi 4C itu memang kita ajarkan. Kemudian juga ada yang ini juga mata kuliah yang menjadi unggulan, istilahnya. Itu ethnoscience namanya. Ya, pembelajaran. Jadi ethnoscience itu pembelajaran IPA yang dikaitkan dengan budaya yang ada di sekitar kita. Jadi mahasiswa itu diminta untuk mengaitkan IPA dengan budaya-budaya yang ada di lingkungannya. Misalnya yang dari Jepara ya mengaitkan IPA dengan budaya yang ada di Jepara. Misalnya di daerah Pati gitu ya, mengaitkan IPA dengan yang di daerah Pati. Di daerah laut misalnya di daerah pinggiran pesisir itu mahasiswa juga mengaitkan IPA, misalnya contoh pembuatan pengasapan ikan itu ditinjau dari IPA. Jadi akan menjadi mahasiswa itu ketika nanti terjun di masyarakat misalnya itu mengajarkan itu sudah contoh yang diangkat itu sudah contoh-contoh yang kontekstual yang memang ada di sekitar. Jadi nanti peserta didiknya pun itu akan lebih mudah mengingat materi ketika kita contohnya itu
hal-hal yang ada di sekitar kita. Seperti saya yakin nanti kalau misalnya Mbak Yolanda itu sudah selesai gitu ya dengan saya, nanti yang diingat dengan Bu Novi itu belajar IPA itu apa? Belajar tentang Mbak Yolanda. Iya. Nanti pasti ingat itu. Oh, ya. Sampai kapanpun saya ingat gitu. Pasti tahu. Iya. Gitu. Jadi memang hal-hal banyak sekali. Kemudian ada juga mata kuliah STEM. Oh iya, satu lagi. Jadi di IPA itu, mahasiswa di IPA itu tuh juga diajarkan tentang peserta didik berkebutuhan khusus, disabilitas. Namanya mata kuliah IPA inklusi. Jadi mahasiswa itu diberi kompetensi atau diajarkan bagaimana cara jika nanti dia menjadi guru yang nanti misalnya ada salah satu peserta didiknya itu disabilitas, ada kekurangan tertentu, itu dia bisa menghandle hal tersebut. Saya yakin ini belum ada di prodi IPA manapun. Karena waktu MBKM itu kita tawarkan prodi-prodi yang lain, prodi IPA di universitas lain itu tanya kok ada IPA inklusi. Jadi memang itu salah satu spesial. Betul, ini mata kuliah baru juga. Gitu. Menarik ya? Iya menarik, sangat menarik gitu. Berarti memang prospeknya ke depan itu ya tentunya menjadi seorang pendidik dalam artian luas begitu ya Bu. Bukan hanya mungkin di instansi resmi tapi juga pendidik dalam artian betul. Jadi bisa mengajar di bimbingan belajar. Kemudian selain, jadi IPA itu tidak hanya, pendidikan IPA itu tidak hanya menjadi guru. Iya betul. Menjadi wirausahawan juga ada. Memang diajari Bu di IPA, diajari. Kami ada mata kuliah Science Entrepreneurship. Jadi mahasiswa itu diajari tentang kewirausahaan yang dikaitkan dengan produk IPA tentunya kan, karena kan kita ruhnya tetap IPA, betul. Kemudian bisa nggak Bu jadi pegawai, misalnya saya ingin jadi DPR, bisa. Alumni kami lulus langsung jadi anggota dewan. Diajari. Memang diajari. Di kami itu ada organisasi kemahasiswaan yang memang mengajarkan untuk berorganisasi. Yang nantinya ingin terjun ke dunia politik, silakan. Intinya kami itu membekali mahasiswa supaya bisa berkembang sendiri. Karena tidak bisa yang namanya mahasiswa itu disuapi, sudah nggak zaman, ya kan? Betul, Bu. Mahasiswa itu harus diajarkan cara berkembang, gitu. Sesuai dengan dirinya sendiri, passionnya mau apa, jadi kita ajarkan dasarnya, mereka berkembang sendiri. Gitu. Nah kan tadi kita juga banyak gitu Bu yang kita pelajari, terutama di program studi pendidikan IPA ini. Nah untuk di program studi pendidikan IPA ini sendiri, berarti pastinya ada banyak lab seperti dan sarana prasarananya itu bisa tolong dijelaskan mungkin Bu? Oke. Pasti kan sudah lengkap seperti itu ya Bu? Betul. Jadi karena kan pembelajaran sekarang itu tidak hanya konvensional, dosen menjelaskan, mahasiswa mendengarkan, itu sudah kuno. Tetap itu dilakukan, tapi disertai dengan inovasi-inovasi. Jadi pembelajaran sekarang itu tidak hanya materi, mencatat, ayo mencatat. No. Di prodi IPA itu no. Jadi kita sudah 2 tahun inilah, kita pembelajarannya itu menggunakan case method. Dan juga team based project. Jadi mahasiswa itu diberikan kasus kehidupan sehari-hari, misalnya mahasiswa disuruh memecahkan masalah dengan menerapkan konsep-konsep IPA yang sudah didapat. Kemudian mahasiswa juga diajak untuk team based project, membuat project bersama-sama. Itu ketika membuat project kan mahasiswa berkoordinasi, berkomunikasi, belajar menyampaikan pendapatnya di depan umum misalnya kan. Jadi kan di situ skill-skill yang tidak bisa didapatkan ketika pembelajaran konvensional, mahasiswa mencatat itu tidak bisa. Jadi memang kami pun menyiapkan lab yang lengkap. Betul. Fasilitasnya juga lengkap. Jadi mahasiswa itu selain praktikum di lab, praktikumnya itu tidak hanya di lab saja, jelas. Mahasiswa juga ke sekolah-sekolah untuk observasi. Mungkin nanti ada mahasiswa kami yang ke sekolahnya adik-adik. Nanti bisa ya, Bu? Iya dong. Jadi di sekolahnya adik-adik itu nanti mungkin observasi di sekolah itu bagaimana pembelajarannya, bagaimana misalnya menemui ada permasalahan, membantu menyelesaikan, jadi memecahkan. Jadi mahasiswa itu langsung dihadapkan pada permasalahan secara nyata. Kehidupan nyata itu di luar dugaan, di luar ekspektasi. Tidak terduga ya, betul. Jadi labnya pun kami sediakan tidak hanya untuk pembelajaran, tapi juga untuk penelitian. Jadi mahasiswa juga ada yang penelitian di lab.
itu sudah kita fasilitasi juga karena memang UNES itu sangat support dengan fasilitas. Ketika ada prodi membutuhkan fasilitas, UNES itu sangat mensupport untuk perkembangan prodi. Oleh karena itu, prodi kami sampai terakreditasi A, itu kan salah satunya juga dari support UNES gitu. Pimpinan UNES juga sangat support dengan perkembangan. Nah, menarik sekali ya. Mantap ya. Luar biasa. Ini mungkin dari belum terlalu lama tapi sudah A juga gitu ya Pak. Ada lagi satu yang keren. Keren ini. Jadi adik-adik kalau misalnya di sini itu tidak hanya belajar IPA, belajar menulis. Karena apa? Kami punya sebuah jurnal, satu-satunya jurnal pendidikan IPA yang sudah terindeks Scopus Q2. Itu hanya dimiliki oleh program studi pendidikan IPA UNES. Itu satu Asia, itu baru satu di program studi pendidikan IPA UNES. Jadi nanti adik-adik ketika misalnya penelitian, membuat laporan, artikelnya dipublikasikan di jurnal kami pun nanti akan bisa diindeks atau diakses oleh orang-orang di seluruh dunia. Keren. Benar-benar spesial ya Bu, banyak yang hanya bisa ditemui di sini saja. Betul. Jadi belajar IPA itu tidak hanya belajar tentang fisika, kimia, biologi, enggak, tapi juga belajar tentang bagaimana cara menaklukkan hatinya Mbak Yolanda. Lewang bakteri saja diberi perhatian, apalagi Mbak Yolanda. Iya kan? Cari pacar dari pendidikan IPA. Wah, itu bisa nanti dan betul. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Bu. Saya jadi tambah tahu, pasti juga teman-teman di rumah tambah tahu terutama tentang program studi pendidikan IPA ini. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Kak, gimana? Ganggu waktunya nggak nih? Saya boleh tanya-tanya sedikit mungkin sama Mas Mbaknya? Enggak kok Kak, santai aja, boleh banget. Nah, ini baru melakukan praktik apa nih Kak? Ini sedang melakukan pengamatan pada mikroskop Kak, dengan preparat menggunakan daun Rhodescaler. Oh, seperti itu. Ya. Ya bisa dilihat pada tampilan komputernya, itu merupakan tampilan dari preparat daun Rhodescaler dengan perbesaran sebesar 40 kali 10. Ya, mungkin Kakak ingin mengamati yang ada di mikroskop? Boleh, silakan. Iya. Gimana Kak, kelihatan enggak? Jelas enggak fokusnya? Jelas. Iya. Jelas ya? Jadi iya. Sering ya melakukan kegiatan seperti ini Mbak? Iya sering. Seperti itu? Iya sering, karena pun juga dari pihak laboratorium sini pun juga terbuka untuk mahasiswa melakukan sebuah penelitian. Gitu Kak, iya. Ini belum kenalan nih sama Mas Mbak? Oh iya ya, belum kenalan ya. Siapa? Kenalkan, nama saya Dedes. Oh, iya. Masnya? Nama saya Agung Laksono. Oh, Iya. Mas Agung gitu ya? Iya, Mas Agung. Iya, salam kenal Kak. Ini dari prodi apa nih Mas Mbaknya sekalian? Saya dari prodi pendidikan IPA. Saya juga dari pendidikan. Iya, sama. Sering ya melakukan kegiatan seperti ini? Terus Iya. sekarang juga nanti ini buat apa nih ujinya ini? Untuk kegiatan sehari-hari atau melakukan les biasa atau untuk ada plan ke depan mungkin dari Mas Mbaknya? Kalau ini nanti juga untuk pengamatan saja sih Kak. Sejauh ini untuk agar kita lebih tahu seperti apa sih penampakan dari daun dari Rhodescaler ini seperti apa. Kan kita taunya penampakan luar itu kan tidak nampak Kak, karena memang ini suatu penampakan mikroskopi seperti itu. Kalau untuk kegiatan lainnya mungkin yang biasa Mas Mbak lakukan sebagai mahasiswa pendidikan IPA sendiri seperti apa? Kalau di sini kan tidak hanya sekadar kita melakukan percobaan di lab, tapi kita juga banyak melakukan pengabdian-pengabdian di masyarakat di luaran sana. Seperti halnya pengabdian di bidang lingkungan juga bisa, lalu untuk bidang kependidikan juga bisa. Karena kan kita pada dasarnya itu dari jurusan kependidikan Kak, seperti itu. Susah nggak nih Mas Mbak jadi mahasiswa pendidikan IPA gitu? Struggle-nya apa? Struggle-nya ya itu kita di sini juga banyak mata kuliah yang mengharuskan mahasiswanya untuk praktikum, terus juga banyak-banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang menerapkan pembelajaran yang sudah kita dapatkan secara pembekalan teori di kelas seperti itu. Sebenarnya nggak susah kok Kak, karena memang teman-teman lain pun juga turut membantu untuk menyelesaikan studi ini. Jadi di sini memang kekeluargaannya sangat erat sehingga kita enjoy aja masuk di jurusan ini sama perkuliahan juga. Tetap ada kerjasama gitu Ada ya? pasti, enggak dong. Berarti seneng gitu jadi mahasiswa pendidikan IPA? Alhamdulillah. Saya pun juga masih Menarik bertahan, ya? iya bertahan sampai sekarang pun juga karena memang saya merasa dapat sekali feel-nya untuk kuliah di sini. Gitu.
Kalau untuk prospek kedepannya dari mas-mas sekalian sekarang kan sebagai mahasiswa pendidikan IPA, mungkin nanti cita-citanya apa nih kalau boleh tahu dari mas-mas sekalian, mau jadi apa? Kalau saya sendiri ini sedang menempuh program terbaru dari UNES, yaitu program fast track. Jadi S1 bisa sambil S2. Jadi saya sekarang semester 7 dan juga menjalani semester 1 di pasca sarjana magister. Susah nggak mas itu? Kita harus bagi waktu ya. Iya. Benar-benar harus pintar bagi waktu seperti itu ya. Terus kalau misalnya kita sekarang berarti mas Agung juga tadi S1 terus dan juga S2, kedepannya mau jadi dosen atau apa nih mas? Makanya ingin menjadi dosen. Oh, pengen jadi dosen. Kalau enggak? Kalau saya nanti setelah nanti saya lulus ke depannya, saya akan mencoba untuk menempuh studi lebih lanjut untuk belajar seperti apa menjadi seorang pendidik yang baik ke depannya. Gitu, Kak. Semoga bisa sukses terus Amin. cita-citanya bisa tercapai gitu ya. Amin. Terima kasih. Kak. Semangat juga, ini pasti anak IPA terkenal dengan banyak nge-labnya. Iya, benar. Semangat terus gitu ya. Iya. Silakan mungkin bisa dilanjut lagi. Oh. Tadi ganggu sebentar. Enggak, Kak, waktunya. santai aja. Terima kasih juga sudah berkenan hadir ke sini. Ya, jangan kapok-kapok ya, Kak. Nah, itu tadi episode Baja kali ini tentang jurusan IPA Terpadu. Untuk teman-teman calon mahasiswa baru yang ingin mengetahui lebih dalam tentang alam, jangan ragu lagi untuk menjadi bagian di jurusan IPA Terpadu ini. Tapi tetap disesuaikan kembali dengan minat dan passion teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di episode Baja selanjutnya. Belajar apa? Jadi apa?